saudara seiman itu. Jadi saya yang mau tambahkan ini ya, saya dengar juga berita bagaimana Macron datang ke Indonesia sedikit tadi. Saya dengar informasi juga dari Jakarta, saudara, banyak yang ngelempar waktu Macron datang ke Indonesia. Tapi itu nggak dipublishkan di news. Mereka waktu Macron datang, mereka banyak lempar-lempar gitu. Ada yang tidak setuju dan tidak terima. Dan itu news Indonesia tidak publishkan. Dengan Macron bersatu, kita banyak di sini sudah bertaburan news di sini menyatakan siapa si Macron itu. Ya, istrinya siapa, bertaburan di sini beredar. Shalom Pak Shalom, Andi, shalom. shalom semuanya yang ada di Zoom, Pak Wijono, Bu Maria, dan semuanya. Ya, ini dengan judul Israel mengambil alih Yerusalem. Karena ini banyak dibantah, terutama ya negara Indonesia ya. Saya akan memberikan pendapat. Austria saja sekarang kemarin membuka kerjasama untuk Israel ya. Dan sedikit Pak Teddy, sebenarnya Amerika Eropa itu bukan berkaki dua Pak Teddy. Ini sebagai diplomasi, walaupun mereka Amerika Israel itu bukan berkaki dua. Mereka tahu siapa yang salah dan kedudukan sejarah itu. Amerika dengan Eropa bukan berkaki dua. Mereka istilahnya di sini mereka menegakkan kebenaran, tapi mereka tidak mengindahkan Palestina itu ya. Jadi sedikit ya Pak Teddy, saya bukan membantah, sedikit memberikan pendapat ya. Kalau Pak Teddy setuju ya, ini bukan membantah. Jadi itu hanya sebagai taktik diplomasi untuk tidak memfokuskan pertikaian dunia ini semakin meruncing. Makanya Amerika dengan Eropa sepertinya berkaki dua, bukan itu memberikan kedudukan mereka sebagai para politik internasional, bukan kayak di Indonesia ya Pak. Jadi Indonesia politik mereka itu politik apa? Nabi Muhammad ini ya hanya berpatokan kepada saudara seiman itu. Jadi saya yang mau tambahkan ini ya, saya dengar juga berita bagaimana Macron datang ke Indonesia sedikit tadi. Saya dengar informasi juga dari Jakarta, saudara, banyak yang ngelempar waktu Macron datang ke Indonesia. Tapi itu nggak dipublishkan di news. Mereka waktu Macron datang, mereka banyak lempar-lempar gitu. Ada yang tidak setuju dan tidak terima. Dan itu news Indonesia tidak publishkan. Ya, ketepatan ada saudara tadi melihat itu ya. Nah, disinilah news-news di Indonesia yang mempropagandai besar uh, apanya CS-nya, mempropagandai bahwa Israel ingin merebut Yerusalem. Tadi Pak Paul sudah terangkan bahwa Masjid Al-Aqsa itu tidak akan dirubuhkan ya, karena Israel salah satu yang kita lihat dari perjalanan sejarah, Israel tidak pernah merubuhkan ya sesuatu yang tidak dikehendaki atau yang dari perjalanan sejarah. Kalau di firman Tuhan mereka mengikuti daripada firman dan nabi-nabi. Kalau mereka tidak memusnahkan, itu tidak memusnahkan. Dan itu Al-Hasa itu sudah Benyamin sudah mengatakan mereka tidak hancurkan. Nah, inilah kita ya di Indonesia, propaganda hoax ya, untuk membangkitkan kekuatan Islam itu. Karena saya rasa ini nanti, karena di Timur Tengah Islamnya Arab, Yordania, Mesir nggak mau tahu. Nah, disinilah para radikal Islam ini ingin, menurut pendapat saya ya, ingin membuat kekuatannya di
Indonesia. Karena di negara-negara di Eropa mereka sudah dipatahkan ya. Bahkan di Italia itu mereka sudah dipulangkan ke apa ya ke Albania, mereka dikirim ke Albania semua para imigran. Di Austria juga, bahkan sekarang ada undang-undang di Austria perkawinan silang itu tidak lagi bisa diterima kecuali mereka mempunyai seiman ya, ya karena ini mereka saya baca di news Austria ya, di Austria ya khususnya, karena Austria tidak mau lagi rusak secara finans, secara sosial mereka ya, karena mereka sendiri udah terbuka matanya bagaimana ya para imigran ini merusak ya. Dan memang Islam itu kita ketahui bagaimana perjalanan Nabi Muhammad mereka ini, dan itu tertulis di dalam Quran mereka, di dalam surat Al-Baqarah 191 yang menyatakan dimanapun bertemu dengan uh, uh, orang Yahudi dan orang Kristen, mereka suruh istilah kita nggak boleh di sini mengatakan ya. Uh, Udah kita tahu maksudnya. Dan itu sudah tercantum di Al-Quran mereka. Dan di Al-Quran mereka sendiri, dalam surat An-Nisa, ya, surah An-Nisa itu, mereka uh, dihalalkan berdusta, berbohong. Ya, nah disinilah yang menekankan grup-grup ini tetap bercokol dengan kebodohannya. Dan disinilah kelemahan ini diterima oleh Indonesia. Karena kenapa? Dari semula saya katakan sejarah kita sudah dirusak. Ya, sudah dirusak. Yang merusak siapa? Para saudagar Arab ini yang datang ke Indonesia. Ya, yang mengatakan Belanda penjajah. Tetapi yang penjajah sebenarnya adalah Arab, bukan Belanda. Kita lihat saudagar Arab itu, apa mereka mendirikan sekolah, rumah sakit? Tidak, bukan? Nah, kalau menurut pendapat saya ya, propaganda besar ini banyak, terutama orang Indonesia yang di Eropa juga banyak mendukung ini berdirinya dua negara Palestina ya dengan Israel ya. Mereka paling banyak pendukungnya di mana saja pun. Mereka ini gampang. Nah, saya lihat lagi Pak Prabowo dengan Macron bersatu. Kita banyak di sini sudah bertaburan news di sini menyatakan siapa si Macron itu. Ya, istrinya siapa? Bertaburan di sini beredar news yang news dia yang selalu bergantung kepada drug, ya. Siapa dia? Istrinya itu udah beredar. Nah, kenapa Macron? Ya karena dia mendukung LGBT negaranya. Terus saya baca waktu di Vietnam, Macron banyak itu komentar dari orang Prancis sendiri yang dia membunuh soldatnya sendiri. Nah, ini ya sama seperti bagaimana perjalanan Nabi Mehmet ini yang sampai meninggal pun dia berutang kepada orang Yahudi, ya, yang tidak bisa dibayarnya sampai mati, ya. Jadi memang Mehmet sudah mati, udah dipijak-pijak orang kilafah-kilafah sama onta-ontanya ya, malah dikencingin onta-ontanya dia. Nah ini kaum, saya bukan mau menjelekkan, Al-Quran mereka sendiri yang menyatakan si Mehmet mati, ya. Jadi ini pembodohan banget. Kalau Pak Prabowo, saya dengar juga ya dari saudara-saudara bahwa Pak Prabowo keluarganya ada yang Nasrani ya. Bagaimana untuk mengapakan Pak Prabowo ini ya. Tapi pilihan karena Pak Prabowo ditekan oleh mayoritas ini. Makanya dia tidak bisa bergerak ya. Nah, itulah dilemanya dia sebagai kepala negara, seperti pernah Pak Tobing mengatakan mempunyai jiwa ke negarawan ya. Pak, betul. Kalau kita lihat Pak Prabowo
eh, kurang mempunyai negarawan, tapi dia mempunyai jiwa patriot yang melihat dari pemandangan saya, dia mempunyai jiwa patriot berlatar belakang dari jiwa militernya. Tetapi Pak Prabowo tidak kurang mempunyai, bukan tidak, kurang mempunyai jiwa negarawan. Kalau dia mempunyai jiwa negarawan itu, dia dia tahu historis, dia tahu sejarah yang benar, dia akan bijaksana. Nah, di sini saya katakan ini kesalahan Pak karena ini akan memecah makin memecah terpisah ya negara rakyat Indonesia itu. Ini sekarang sudah ada perdebatan bagi orang Batak juga ya yang tidak mau menerima pembangunan pemakaian tambang di Danau Toba. Ini sudah ada gerakan menggerakkan. Nah, ini Pak Prabowo harus uh, melihat lagi historis itu. Pak Prabowo jangan hanya memandang kepada tinjauan kepada planningnya. Planning itu bisa sejalan baik dan mensejahterakan rakyat. Kalau Anda memegang sejarah dari perjuangan suku, negara, atau bangsa. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo bukan negarawan. Dia sebagai patriot. Jadi bagi saya yang banyak di Indonesia ini mereka masih terkungkung oleh dogma-dogma para habib-habib ini. Susah. Makanya saya tidak mengatakan supaya setuju bubar, tapi saya tidak terkejut kalau Indonesia itu bubar karena tanah Batak tempat kelahiran orang tua saya dan saya berdarah Batak. Mereka sudah memberontak, meloncat. Bukan apa yang terjadi. Mereka tidak mau lagi terima ter, uh, ter, uh, terpolusi oleh dogma ini. Nah, inilah seharusnya ya Pak Prabowo jangan lagi memfokuskan untuk popularitas dia menjadi seorang presiden yang akan diagung-agungkan. Tapi dia harus bisa menjadi presiden pantauan seperti Perdana Menteri Singapura. Bagaimana dulu? Bagaimana Singapura itu dibentuk sehingga Singapura itu menjadi negara yang makmur, rakyatnya sejahtera. Ya usah Pak Stefan, lanjut Pak Stefan. Kita Oke, ngomongin oke, kita boleh ngomongin Pak Stefan Israel. lanjut.